Gak bisa ada di satu titik yang sama. Digeser dengan dia, bisa kena knock up juga. Tapi ternyata akan dimainkan Baxia bersama dengan Cloud. Wih, itu Berarti kalau Baxia ada, ini flex loh semuanya. parah ini. Sangat-sangat bisa dipindah-pindah ke siapa aja. Ini Baxia bisa jadi roamer, Arlo Iya. bisa jadi roamer, Pakito bisa jadi jungler. Iya. Tapi sejauh ini sih belum ada pertukaran yang kelihatan ya. Karena nanti nunggu dari Van Strong yang akan mengambil Betul. satu hero-nya. Tapi Cloud diambil. Apa iya? Minotaur di sini adalah salah satu mungkin soft counter. Ya, Dengan efek knock up dari Storm yang bakal dibuat oleh Minotaur. Hmm. Dan itu juga adalah hero pegangan sebenarnya kan untuk buat Van Strong. Kita pernah lah ngeliat dia pakai Minotaur juga. betul. Atau mungkin mereka mau main dengan sistem pick off dengan adanya Chow. Show. Menurut aku Edit juga Edit sebenarnya sih. gak buruk sih. Karena Edit ini dia punya onward, dia punya Earth Shatter juga, efek sisi yang cukup sebenarnya untuk nangkep. Let's say mungkin gak bisa nangkep Cloud, tapi setidaknya nangkep Varsha. Oke, Ya. dengan draft seperti ini sama-sama bermain dengan tempo permainan yang mirip. Mereka punya 3 badan, 2 damager di belakang. Iya. Iya kan, tinggal Tapi- eksekusi lagi nih sekarang. Sama-sama bakal main teamfight gede. Betul. Memaksimalkan semuanya dan ya adanya Valentine ini bakal sangat membantu untuk EVOS Legends. Ya, dia bakal bisa nge-copy ke banyak hal. Dia bisa nge-copy juga mungkin nanti ke arah Feather Eye Strike untuk menjadi satu serangan yang ofensif ataupun defensif. Betul sekali. Oke, dan masuk mungkin ke dalam Land of Dawn. Kita akan melihat sebentar lagi untuk emblem talentnya. Kabuki membawakan langsung Purify, jadi dia bakal cukup respect ya. Jangan sampai tertangkap nanti ketika sedang memberikan Blazing Duet di depan. Iya, ini lini belakang dari Aura Fire bisa dibilang cukup risky kalau mereka nggak bisa ngejaga dengan adanya Baxia, Arlot dan juga dengan adanya Pakito. So, Kita bakal masuk. melihat untuk match kita yang kedua, membiru atau membara untuk Aura Fire dan juga EVOS Legends. Ini udah ngomongin masalah pride dari kedua tim. Ya. wah ya. Gimana caranya Fluffy membuktikan kalau tanpa Aura Fire dia masih bisa menguatkan pemain-pemain dari EVOS Legends dengan posisi EXP-nya. Udah ditahun juga ya dari kemarin interview bersama Bude dan sekarang ajang pembuktiannya nggak cuma soal Fluffy dan juga Aranya. Tapi dengan Van Strong yang akan head to head dengan Hai. Dengan kedua player ini yang pernah bersama-sama. Akankah bakal ada pertumpahan yang terjadi? Oke, dan menarik untuk melihat emblem dari Sujin ya. Karena belakangan dari match terakhir dia tuh suka untuk menggunakan Impure Rage. Tapi tidak sekarang jelasnya dengan emblem assassin yang dibawakan juga. Dengan killing spree jadi jelas ini early team fight yang diincar oleh EVOS Legends. Ya, dengan season hunter juga dari kedua jungler aku bakal melihat akan permainan objektif dan juga permainan agresif ke arah objektif netral. Bottom lane-nya masih cukup aman ya, Brans yang ditinggal sendirian juga. Dan ingat ini adalah Batrix, yang dimana Batrix tidak perlu effort terlalu banyak, hanya akan menunggu dulu. Sedangkan Cloud ini setupnya dia untuk teamfight itu banyak banget. Iya. Tapi di area mid-nya, Van Strong sudah dipukul mundur, terpaksa menggunakan flicker. Kejar dari kaburan pemain-pemain dari 3 pemain di Aura Fire. Sementara Van Strong sendiri tentunya tidak akan terlalu overcommit di tim fight yang dimana sebenarnya Aura mereka cukup kuat juga di atas karena membawa Varsha dan juga ada Arlo di tangan seorang Hai. Pertanyaannya Om, Oke. Knight ini bakal ngambil kemana? Final Slash kah atau dia akan mencoba ke arah Feather Eye Strike? Ya itu depends ya, kalau memang mereka sedang buntu dan ingin mengacaukan formasi dari First Legends bisa saja. Final Slash yang bakal dibuka. Tapi aku lagi ngeliat sebenarnya formasi dari Aran. Karena sejauh mata memandang ini Aran masih bisa ditekan dengan adanya Ferius. Iya, bahkan membuat dari Sin yang akan mencoba untuk ngambil ke arah level 4 terlebih dahulu di arah XP. Udah mulai berkumpul satu persatu player dari Aura Fire dan juga EVOS Legends. Ya, Van Strong juga udah mulai kasih. Dan pilih satu buah Venus yang begitu baik. Dia bawa Federasi Strike dari seorang Sin. Membuat tentunya dari arah tumbang. Dan 2 pemain dari Aura Fire hilang begitu saja. Sementara Sujin berhasil untuk mendapatkan Turtle Slam mereka yang pertama. Wah, 2 player hilang sekaligus dari pertempuran barusan dan nggak cuma sampai di sana. Purple buff mau diinisiasi. EVOS Legends mau coba dengan gaya mereka, teamfight mereka berhasil dan juga objektif mereka. Mereka bisa dapetin punya orang. Yap, dan ini yang kita bilang tadi adalah bagaimana early game ini pasti akan dikontrol oleh EVOS Legends. Karena mereka sudah mempersiapkan semuanya tadi dengan killing spree yang dibawakan oleh Sujin. Jadi mengincar untuk team fight dan tadi memang nice precision ya. Dari penalty zone-nya yang connect langsung menutup pergerakan Aran. Ya, itu sengaja ditunggu sebenarnya. Hai ngebuka satu buah Final Slash terlebih dahulu. Tapi kali ini Van sudah menggunakan Backstreet Infinity mencoba untuk mengincar satu target yang diinginkan. Namun sepertinya tidak ketemu siapa yang mau dicuri sama seorang Van. Fun fact-nya, Aran ini kan
menjadi XP laner yang punya GPM terbanyak. Betul. Gold per menitnya cukup banyak. Dan dari segi item nih, Oke. ini udah lumayan jadi dari Fury Hammer-nya. Ya Patrick sih ya. Tapi memang 11-12 lah hampir sama juga untuk item build-nya. Jadi Brand masih menunggu waktu. Kalau kita mau nambahin fun fact lagi, Tapi oke. Funstrong masuk dengan satu War Shatter dan Primal War ternyata yang menumbangkan seorang Sin. Tapi di sisi lain, lihat Hai bakal 1v1 situation dengan Sun Sujin. Dan dimenangkan dengan ada Decimation di tangan seorang Sun Sujin. Ya, ini penculikan ya dari Funstrong. Flicker, onward itu akan menjadi combo yang maksimal sekali. Bersama dengan adanya Krat di tengah, ini udah memaksimalkan trio WCG masih tetap bisa beraksi. Iya, dan itu dia memang kekuatan dari Edit ya. Ketika dia udah flicker dan onwardnya memang bisa connect. Lawan itu udah gak bisa bergerak. Karena ada chain combo yang digunakan. Ada sisi yang saling bergantungan ya satu sama lain. Ya itu efek kejut sih yang bisa dibawakan sama Funstrong. Ingat dia bawa flicker, jadi dia bisa aja flicker. Nah tapi ternyata malah ditahan oleh seorang Sin. Agak sedikit terlalu terburu-buru sepertinya. Namun tentunya dengan adanya pertukaran satu pemain yang akhirnya bisa diculik sama pemain dari Aura Fire. Ini setidaknya membuat EVOS ini mereka akan sedikit menahan eksekusi mereka nanti menuju ke turtle yang kedua. Belajar dari pengalaman mungkin tadi barusan ya. Ketika mau dirusuh, buffnya udah siap dari Hai dan kawan-kawan untuk menumbangkan satu player dan itu Funstrong. Sekarang turtle-nya terbuka untuk Aura Fire. Ya, karena secara positioning juga tadi Sujin mau ambil orange diganggu oleh Aran. Aran yang nunggu di dalam rumput tadi ya untuk di bagian atasnya. Jadi ya memang mereka harus merelakan pada akhirnya untuk turtle yang kedua. Tapi satu lagi tadi untuk tambahan fun fact-nya. Sebenarnya ini Branch yang sudah tidak dikawal Tapi oleh Japaku. Fluffy tahan dulu Kawawa karena masuk dengan penalty zone. Dan di onward dengan begitu sangat amat manis. Permainannya begitu cantik dari Funstrong. Van kali ini mencoba untuk mengcover di area midnya, namun ternyata satu buah final slash dari seorang Hai mencoba untuk mengincar ke arah seorang Crit, namun Crit tidak mudah untuk ditumbangkan. Damage yang agak sedikit kurang dari pemain-pemain Aura Fire tentunya hanya memukul mundur saja EVOS Legends. Ya, niatnya mau datang tadi dari Kabuki tapi ternyata nggak bisa juga. Memang kayaknya bakal ada sedikit kerusuhan dan aku pengen denger tadi fun fact-nya Om Wawa apa sih? Branch-nya dibiarkan solo di bawah. Jadi udah jarang kan kita melihat adanya pas pump Branch tuh. Ya, Karena ya. udah lebih mandiri sekarang. Oke. Sendiri ya. Dan sekarang memang invite di arah bottom lane bakal coba untuk dilakukan oleh teman-teman dari Aura Fire. Mereka bakal coba untuk mengarah ke arah Branch-nya. Tapi Hai kali ini terlalu memaksakan sepertinya, tapi Kabuki mencoba untuk memberikan backup onward. Lagi-lagi dari seorang Funstrong, masih punya flicker, masih ada satu buah bendera aspek, tapi ternyata Branch dengan Ibirusnya, Susujin mencoba untuk mengejar ke arah Kabuki. Dan hilang, bertukar satu untuk satu, tapi Funstrong masih mau lebih. Dan bahkan tumbang di tangan seorang Fan kali ini terlalu memaksakan dari pemain-pemain EVOS Legends. Sehingga harus membuat dua, ditukarkan dua. Rainer apati? Wow, membuat aku sampai empati terhadap sini. Kena damage sampai setengah HP. Iya itu damage yang memang udah di awal. Ini power dari Beatrix memang. Apalagi hit ke arah hero-hero yang tipis. Seperti Miss Lane atau mungkin dengan gold laner-nya. Tapi sejauh ini juga Aran memainkan porsi dia sendiri. Ya, Di main top objektif juga ya Om ya. Betul, top lane-nya udah diharas habis-habisan, udah dihabiskan juga untuk turret-turretnya. Cuman dia mungkin agak sedikit terlambat untuk membantu tim fight tadi di bottom lane. Bahkan dia juga ditahan pergerakannya sama Fluffy sehingga dari Arade nggak bisa terlalu banyak ikut pertempuran yang sebetulnya formasi 4-1-nya Iya. ini lumayan berjalan untuk EVOS Legends sekarang. Tapi itu yang memang membedakan Fluffy dan juga Aran ya. Dimana Fluffy memang dia lebih sering ikutin fight. Tapi kali ini di area Riven yang bakal coba ditahan. Hai di area depan bakal langsung ditumbangkan oleh Sun Sujin. Funstrong memang tumbang. Tapi ternyata turtle-nya berhasil dimainkan oleh pemain-pemain dari EVOS. Dan masih mau lebih kali ini. Sementara bakal coba dikejar. Aran di area belakangnya. Di Crit gak akan memberikan space ke arah seorang Aran. Masih ada Tortoise Poison tapi sepertinya terlalu jauh. Aran dikejar akan sedikit membuang waktu dari pemain-pemain EVOS Legends yang bahkan memberikan space ke arah seorang Kabuki. Quantum Charge juga menyala tadi akhirnya. Dia bisa kabur dari hadangan. Tapi lihat nih bagaimana Van mencoba untuk beradu satu Little Wanderer dan dia tidak bisa dapatkan juga. Ya, tapi lagi dan lagi ya, Aran ini jadi sumber distraksi untuk Aura Fire. Dan itu jangan sampai ngesetir pemain-pemain dari EVOS Legends. Karena kalau mereka terlalu fokus sama Aran, mereka akan lupa posisi dari Kabuki yang dapetin space dan juga farmingan begitu banyak. Ya, tapi itu yang kita lihat tadi memang. Arannya ada di top lane, sementara yang didapetin, yang dipecahin objektifnya adalah di bottom lane turret. Iya, karena dibebaskan begitu aja dan belum ada terlalu banyak rotasi ke arah sana. Rata-rata mereka ketemu tuh di mid lane. Menuju mungkin kalau misalnya ada turtle ya mereka ke bottom atau ke top lane untuk dapetin objektif tersebut. Setelahnya mereka bisa jalan. Ketemu lagi nanti di tengah. Sekarang tinggal tugasnya dari pemain-pemain EVOS Legends adalah gimana caranya
mereka menghentikan pergerakan dari seorang Kabuki. Ya, dan ada game fake by Grab. Susujin dengan Martisnya berhasil membawa EVOS Icon menjuari WCG 2023 Busan dan mendapatkan savage di game kemenangannya. Ini Martis internasional ya. Martis internasional. Martis Korea. Itu habis Savage langsung menang tuh. Wih, cakep lagi berarti menangnya keren ya. Wah, menang dengan gaya itu, Ji. Waduh, tapi tentunya kita masih melihat juga tempo permainan yang coba untuk mungkin aku bisa bilang dikejar juga ya sama pemain-pemain EVOS Legends karena Aura Fire mereka sempat dapetin satu momentum dengan lagi-lagi Aran datang dari area blind spot, coba untuk ngeculik satu pemain yaitu Kret yang coba diincar. Tapi masalahnya ketika EVOS Legends terlalu mengejar ke arah Aran yang bawa quantum charge, punya movement speed, punya regen juga, ini ngebuat Kabukinya tentunya bisa ngecicil beberapa turret yang dibutuhkan sama Aura Fire. Wah, 3 konsil. turret udah dipegang, tapi konsil dibuka, Fluffy masuk penalty zone. Fan mencoba untuk kabur, masih ada Bennett tapi Hai mencoba untuk mengcover kali ini dengan satu buah. Oh tapi Kabuki masuk area belakang dengan satu buah blazing duet. Tapi sepertinya pemain-pemain dari EVOS Legends peka akan hal tersebut dan mereka tidak akan melanjutkan team fight yang terlalu overcommit karena kalau mereka nggak bisa ngincer ke arah Kabukinya, ini akan sedikit sulit tentunya untuk pemain-pemain dari EVOS Legends. Tindakan berani ya dari Kabuki tadi untuk melakukan blazing duet dan sekarang Aran? kondisi Lord yang udah mulai coba untuk diamankan. Onwardnya connect dari seorang Pangstrong dan bakal terima Lord dibuka begitu saja. Sementara Lordnya berhasil diamankan oleh Aura Fire. EVOS Legends tidak akan mengejar kali ini karena mereka ketinggalan dari segi objektif Lord. Tapi setidaknya tidak ada pemain yang tumpang dari EVOS Legends. Iya, malah curi purple buff. Lagi dan lagi Susujin, dia tahu main objektifnya. Gue gak dapet Lord, gue gak dapet turret, gue ambil yang lain. Aku coba untuk mendapatkan sesuatu yang lebih. Ya, tapi bukan hanya itu sih, sebenarnya dari porsi untuk Aran lagi dan lagi dia gak tumbang. Dia ngedistract tadi, dia muncul dari belakang, nge-flank juga masuk ke blind spot EVOS Legends. Dan dia juga sekarang lagi nemenin nih buat Lordnya. Iya, selalu ada. Itulah Aran. Dan dia mungkin memberikan informasi untuk teman-temannya, oke pada di sini dan gue akan kasih tahu infonya supaya teman-teman dari Aura Fire akan mendapatkan objektif yang lain. Apalagi pasti Lord yang pertama, Lord yang belum enhance juga harusnya untuk beberapa turret, terutama inner turret bisa diamankan oleh teman-teman dari Aura Fire. Tapi menurutku dari EVOS Legends mereka juga punya permasalahan di mana mereka nggak bisa nahan Hai sih. Hai, lagi-lagi dengan final slash itu bagus banget. Setidaknya eksekusi dari EVOS ini bakal ketahan dengan satu buah final slash dari seorang Hai. Sujin bakal coba ditahan di area atas. Memang turret yang akan menjadi incaran dari pemain-pemain Aura Fire. Sembari memang Lord sudah berhasil di take down oleh EVOS Legends. Namun kali ini di area midnya ada satu buah Feather Ice Strike yang tiba-tiba muncul dari seorang Sin. Membuat tentunya Aran yang tadi hampir aja bisa di cover masih bisa di pick off oleh dari pemain-pemain EVOS Legends. Ya, dan bahkan Kratnya nggak ngeluarin satu final slash yang dia copy. Dia udah percaya dengan damage dari teman-teman EVOS Legends itu sendiri terhadap satu player yaitu Aran. Ini membuat dari EVOS Legends mereka sebenarnya kuat dari segi high ground kalau berkaca dengan adanya Matrix nanti. Ya, Atau dengan nantinya kalau Krat ambil karena Feather Ice Strike. ya, tapi satu yang pasti mereka belum mendapatkan objektif yang banyak dari Torret ya. Oke, Fluffy bakal ditahan terlebih dahulu di area river kok karena ngelihat sebenarnya Fluffy yang bakal coba untuk buka map kasih vision ke arah pemain-pemain dari EVOS Legends. Hampir ketahan oleh dua pemain dari Aura Fire. Ya, meskipun tertinggal mungkin dari sisi kill point-nya, lihat bagaimana Aura Fire mereka tetap unggul. Karena sekali lagi mereka bermain objektif. Distraksi Aran di top lane, bawah pasti pecah. Atau ada di atas mid juga bisa pecah, diambil oleh teman-teman yang lain. Hai, sendirian kelihatan di area river kali ini onward dari Pangstrong. Tapi ternyata Final Slash menahan dan bahkan dua pemain tahan begitu saja penalty zone dari seorang Fluffy. Mencoba untuk menumbangkan satu pemain tapi ternyata Aran hilang begitu saja. Brans bakal coba dikejar namun ternyata pemain-pemain dari EVOS Legends masih bisa untuk memberikan cover yang begitu baik ke arah seorang Brans. Aran hilang untuk yang ketiga kalinya. Jadi agak sedikit berbanding terbalik ya dengan EVOS Legends yang begitu komit di arah frontlinernya. Mereka punya Susujin, mereka punya Pantron dan juga punya Fluffy. Tapi berkali-kali kita melihat Aran yang ada selalu di depan. Aran yang sepertinya memberikan badan selalu di depannya. Hai, dan juga Pan mengincar ke arah belakang dan mau nggak mau Aran yang tumbang. Yap, dan menurutku di sini Brans ini punya peranan yang sangat penting banget ya. Positioning dia yang memang nggak bisa ditangkap tadi oleh Aran. Dan membuat dia free shot aja tadi. Numbangin semuanya dan memang untuk damage yang terbesar sekarang ada di tangan Brans. Jadi mau gak mau, pas Brans harus dilakukan oleh EVOS Legends. Ini udah masuk ke dalam menit-menit yang krusial yang bakal masuk ke menit 15. Iya, tapi kelihatan sih EVOS Legends mereka tahu gimana cara mereka nge-cover Brans biar Bransnya nggak di-pick off sama seorang Aran yang datang dari area blind spot. Konsil? Tapi Kansil, Aran keculik lagi kah kali ini? Feather Ice Strike dibuka oleh Sin. Mengcover dengan begitu cepat ke arah Aran biar Aran tidak tumbang untuk yang keempat kalinya. Tapi Fluffy masuk penalty zone ke arah seorang Fan. Onwardnya juga connect dari seorang Fansong.
Strong. Hai masuk dengan Vanessa tapi Brans di area belakang. Begitu free. Dia bahkan tumbang 2 pemain double kill diamankan oleh Van Strong. Meskipun terlihat low sekali dari Van Strong tapi setidaknya backupan dan juga damage dari EVOS Legends ini cukup untuk menemukan 2 garda terdepan dari Aura Fire. Positioning Brans lagi dan lagi menjadi sumber masalah untuk Aura Fire. Di area rumput gak ada yang bisa ngedeteksi. Ini birunya on point, Lord langsung bisa diselesaikan. Walaupun kali ini Aura Fire bisa untuk memajukan cita-cita minion di bottom lane ketika Aran melakukan split push. Ya, dikarenakan tadi Aran harus dipukul mundur dan juga baru Bennett Rage ya yang dipakai tadi untuk memukul mundur Aran. Jadi masih ada Nimbirus Passion yang bisa dipergunakan oleh Brans di dalam rumputannya. Tadi ganti senjata ke Nimbirus dan 2 kena tangkap sebenarnya oleh Penalty Zone. Jadi free shot untuk Brans dan di cover lagi dan ini dia pengcoveran untuk Brans akhirnya terjadi sekarang. Iya. Itu final slash-nya nggak kena Brans soalnya. Kena 4 tapi Brans-nya cukup di posisi yang aman ya. Iya, dan dia juga udah standby dengan WON yang dia nyalakan ya. Hmm. Antisipasi lagi dan lagi, itulah tipikalnya Brans. Ya, dan bahkan Lord yang berjalan di area bawah mulai menggiring pemain-pemain dari EVOS Legends masuk ke area base dari Aura Fire. Tapi ingat masih ada turret di area mid dan juga area atas sementara akan fokus untuk memecahkan turret base terlebih dahulu di area bawah kali ini. Hai masuk final slash kena karena 2 pemain tapi Brans bakal repositioning. Sementara pemain-pemain dari EVOS Legends tidak akan membiarkan pemain dari Aura Fire mendekat lebih jauh ke arah Brans. Gak masalah karena dari EVOS Legends juga udah dapetin ke arah base turret bottom lane. Memastikan ada minion besar yang akan hadir menyerang terhadap satu pertahanan terakhir dari Aura Fire. Sekarang anak-anak EVOS Legends sepertinya bakal coba dengan trionya ada di tengah. Ini menjaga Brans dengan sangat baik. Mereka bakal coba untuk memberikan Brans space dan memaksa Aran gak bisa melakukan flanking kemana-mana. Iya, jadi ya ini tugas yang bagus. Di depan Van Strong jelas ini akan menjadi inisiasi untuk tim EVOS Legends. Ya, Kabuki. Tentunya masih punya Battle Mirror Image, hanya mencicil saja ke arah Van Strong dan Fluffy. Lagi menunggu satu momentum yang bisa dibuka lagi dengan penalty zone. Karena kalau kita ngelihat teamfight yang udah berjalan selama 15 menit di game pertama kita, itu selalu inisiasi ganti-gantian. Fluffy masuk dengan penalty zone, digabungkan dengan adanya mungkin Hai yang ngebuka final slash, lalu onward dari Van Strong. Jadi ketika Sisi dibalas dengan Sisi, ini tergantung gimana caranya dari kedua gold laner. Mereka harus tahu positioning yang aman setidaknya untuk ngejawab semua follow up inisiasi yang dibuka oleh kedua EXP dan juga Romer ya. Oke, tapi dari item build-nya juga sejauh kita melihat ya, yang unggul gold ini hanya Aran seorang diri. Karena memang GPM dia tinggi tadi secara statistik, tapi untuk team fight yang sekarang ya, untuk di game yang pertama ini Aran masuk ke dalam menit yang ke-15. Kita tidak melihat adanya split push lagi yang berani dilakukan oleh dia. Karena sampai dengan salah split push, bisa jadi punishment besar untuk Aura Fire. Iya, belum pegang ke arah Immortal juga soalnya dari Aran. Jadi mungkin kalau misalnya dia sendirian itu bisa langsung dipanis oleh teman-teman EVOS Legends yang udah unggul dari segi goldnya. Sekarang Fluffy. Fluffy-nya. Oke, Kabuki mencicil terus-menerus karena seorang Fluffy kali ini. Tapi Fluffy juga udah boleh respect sih menurut aku dengan basic damage yang dimiliki oleh seorang Kabuki ya. Dan memang data tidak berbohong. Dari Aran yang tipikalnya memang lebih suka nge-push laning jauh. Dia coba untuk nge-cut minion, bahkan invasi ke area jungle lawan. Ini ngebuat tentunya dari Aran sebagai pemegang gol tertinggi di game kita kali ini. Ya, 4-1 formasi Aura Fire untuk bermain lebih objektif, mengganggu konsentrasi dari EVOS Legends. Sedangkan dengan EVOS Legends, yang tadi mungkin seperti dibahas sama Cimobo dan juga Om Wawa, front laner mereka udah buka dari penalty zone, dari Tarizlanya, ataupun dari Hai dengan satu final slash. Momentum Kabuki yang aku belum lihat terlalu banyak. Walaupun dia pegang Purify, tapi dari Blazing Duet yang dihadirkan belum berimpact terhadap anak-anak EVOS Legends. Lihat lagi-lagi Aran Effect akan memberikan distraction tentunya ke arah pemain dari EVOS Legends. Dipaksa pukul mundur nanti Kabuki di area depan. Masuk dengan Blazing Duet kali ini mencoba untuk kabur dari kejaran Susujin. Tapi ternyata Kabuki masih bisa mundur, masih punya Immortal. Tapi Sin, dia berhasil untuk menemukan Kraid kali ini 4 lawan 5. Dan bahkan dari Susujin bakal coba diincar. Sin memang tumbang, immortality dari seorang Susujin pecah begitu saja. Tapi Aran bakal coba dikejar, hilang di tangan Brans. Masih mau lebih high, mencoba untuk mengincar ke arah belakang. Tapi ternyata Van yang akan mengamankan Lordnya kali ini. Brans. Memang dari Susujin tumbang, tapi Kabuki berhasil dipanis oleh seorang Brans. Triple kill diamankan. Tapi membuat Aura Fire mampu untuk menahan setidaknya. Masih bisa memberikan nafas kepada Aura Fire. Sembari Lord yang harus ditahan di area bawah. Tapi sepertinya EVOS Legends mereka nggak mau peduliin Lord itu. Menyisakan Van sendirian. Bakal coba dicicil. Brans kali ini akan terfokus ke area base-nya. Bahwa Van masih punya immortality. Onward tercetar dari seorang Van Strong. Masih mau lebih.
Immortality pecah, minion udah mulai masuk. Tapi ternyata minionnya masih keluar dari area base Aura Fire. Dan di EVOS Legend dipukul mundur Aura Fire. Masih membara. Wow, FPL Arena mana tepuk tangannya? Luar biasa sekali. Dua tim ini jual beli serangan. Dan lihat EVOS Legend tetap dengan disiplin ya. Menghadirkan Knight dan juga Fluffy untuk menghadapi Lord. Tapi Brans harus berhati-hati. Aran begitu kuat tentunya. Masih memiliki item defense yang begitu kuat dari Aran. Tapi dia juga memiliki damage setidaknya untuk ngepok. Mencicil ke arah seorang Brans. Ya, meskipun tadi memang Krite-nya dia harus tumbang pertama kali ya. Cuman pertukarannya menurut dengan adanya Van Strong tadi yang berhasil keluar. Primal Ride-nya dia dan bahkan mengincar untuk lini belakang Aura Fire. Jadi team fight yang terjadi tadi memang adalah split team fight. Dan EVOS Legends, mereka menjaga Brans. Dan Brans yang nge-deliver tadi semua damage yang terakhir. Dan menyisakan tadi hanya dengan Van untuk Baxia. Itu chaos banget. Karena Iya. posisinya Aura tuh tahu. Lagi bisa kan? Si Tsujujin ini udah pecah immortalnya. Jadi pas di posisi lagi team fight rame, Lordnya udah dipuk-dipuk, tapi masalahnya kalau sampai Tsujujinnya nggak ditumbangin, udah pasti dia bakal bisa adu retribution. Ada konsil nih, kayaknya bakal segera muncul. Tapi bakal terlihat dari anak-anak Tapi EVOS Hai Legend. bakal ditahan onward dan flicker yang sangat on play dari Hai. Tapi ya masalahnya apakah dia bisa kabur dari kejaran pemain-pemain EVOS Legend. Immortal pecah, kali ini Aran mencoba untuk memberikan distraction, tapi ternyata Kabuki sudah mulai kelihatan. Blessing duet dibuka, begitu saja Battle Mirror Image dipakai oleh Kabuki untuk mundur dari kejaran 5 pemain EVOS Legend. Tapi di area atas, EVOS Legend mereka harus kehilangan turret base mereka. Wah, ini tim fight yang jangka panjang dari EVOS Legend ini ternyata belum memberikan mereka objektif yang lebih banyak lagi. Malahan mereka kehilangan dari segi objektifnya. Mungkin aku punya julukan untuk Brans. Apa tuh? Si pemberans nih. Waduh, boleh. Tapi di cover nih, gak Berani, sendirian ya. Brans berani. Oke. Tapi memang posisi dia serem banget sih dari tadi. Berkali-kali loh sebenarnya Aura Fire tuh bisa banget untuk numbangin Brans. Tapi dia karena tahu posisi dia sangat terancam dan selalu menjadi targeting yang akan diprioritaskan sama Aura Fire. Dia di posisi ini bagus banget. Itu di clear sama Aran. Berarti nggak ada minion yang akan masuk di area mid. Dan satu base turret berhasil dirontokkan oleh teman-teman dari EVOS Legend. Berarti objektif untuk Aura Fire sudah hilang. Lord Evolve hadir di Land of Down. Yap. Dan dengan hilangnya juga base turret ini berarti ada pekerjaan lebih untuk Aura Fire. Mereka sudah ngegulir tapi Aran lagi dan lagi. Faktor distraksi agar EVOS Legends tidak mendapatkan objektif. Iya, tapi masalahnya Fluffy jangan sampai ketahan kali ini masih punya immortal. Tsujujin bakal coba untuk cover, tapi masalahnya Tsujujin dia nggak punya immortality. Jadi kalau dia tumbang sampai di sini, Aura Fire mereka bisa dapetin Lordnya. Masalahnya Van Strong udah mengusir Aran di area base dan sekarang dia bisa 25 tebakan. Van-nya terjebak di area depan. Van Strong mencoba untuk bertahan dengan satu buah immortality yang begitu pecah, tapi ternyata Aran datang di area belakangnya membuat crit tentunya masih peka dengan area backline-nya sehingga membuat Aran tentunya tidak bisa menculik crit dengan cukup mudah. Aran ini benar-benar merantau dari manapun, dari bottom, mid, dan juga top. Dan terakhir dia melakukan satu buying time yang luar biasa terhadap anak-anak EVOS Legends supaya mereka agak telat dapetin Lordnya. Dan sekarang Lordnya berhasil di reset. EVOS Legends masih aman. Ya. Masalahnya ini gak ada immortality kok. Dan menurut Aran dia tahu banget ya untuk hero power-nya. Lihat. Buset! Tembakan dari si Brans Brani. Si pemberans nih. Dan Aran juga ada singkatannya. Anak rantau, dia turun naik bawah. Selalu untuk mengganggu konsentrasi. Ini membuat dari EVOS Legends sepertinya mau nggak mau sih. Mau nggak mau. Harus cepat tetap fokus. Masih satu player yaitu Fluffy mungkin. Yang akan harus turun menghadapi gangguan dari Aran. Ya ini Aran masih tetap mengganggu banget ya. Apalagi dia masuk loh ke dalam base. Jadi ini seakan-akan ya udah. Ini kalau nggak di-clear sekarang buat Aran. Jelas defense-nya bakal sulit untuk Tapi EVOS Van Legends. Strong kayak bakal coba menahan Hai. Satu buah onward dan juga Earthshatter yang belum kita lihat dari Van Strong. Hanya onward saja menahan ke arah Hai-nya. Ini masalahnya Hai tidak mudah untuk ditumbangkan. Masih cukup tanky, dia bawa Breastmeat juga. Jadi pemain-pemain dari EVOS Legends tentunya mereka harus cari targeting yang lebih efektif untuk bisa ditumbangkan secara instan kok. Wah, apalagi kalau masuk dari belakang nih buat Arannya ya. Tapi ya sejauh kita melihat memang distraksinya adalah bagaimana menciptakan ruang dan menahan selama mungkin agar Aura Fire wave mereka bagus. Ini mau nggak mau, karena dari Arannya fokus untuk nahan minion dari area base EVOS Legend, jadi maksain EVOS untuk team fight-nya 4 lawan 5 di 4 lawan 4 di area Lord-nya. Wajib 4 lawan 4. Malahan nih aku lihat antara Pakito dan Tadisa. Mereka mengambil job desk Uranus.
Iya, karena kebetulan orang si band ya. Iya. Dan kesannya kayak Fluffy yang biasanya ikut join tim fight partisipannya besar untuk EVOS Legend, dipaksa untuk nahan laning juga. Aran. Oke, sudah mulai kelihatan Dibanting. juga di area base-nya, tapi Susujin bakal coba buying time di area Lord. Sementara kali ini dari Aran lepas Immortality, Kabuki bakal coba untuk mempanis ke arah Aran kali ini. Sementara Susujin bakal coba try hard untuk mendapatkan satu buah. Oh, Lordnya tapi Susujin berhasil untuk mengamankan Lord untuk EVOS Legend. Fluffy masih punya Immortality. Fansrong bakal coba untuk menentang mengcover, tapi ternyata Aura Fire. Mereka nggak berhasil untuk mendapatkan momentum dan bahkan kehilangan Alan di area besar EVOS Legends. Berhasil, itu yang bisa aku bilang ketika EVOS Legend. Mereka mengutus 4 playernya untuk menghentikan Aran dan menyisakan Sutsujin seorang. Immortal sempat pecah tapi Retribution-nya tetap on point. Apakah dari Aura Fire mereka mampu untuk menahan Lord yang sudah mulai berjalan masuk ke area base-nya? EVOS Legend, Fanstrong memang nggak punya Immortality, tapi setidaknya Hai masih punya Immortality dengan satu buah Final Slice. Tapi sementara Fluffy bakal ditahan dengan satu buah Federation dari seorang Sin. Sementara Brans di posisi yang mungkin tidak baik-baik saja. Harus mulai berhati-hati dengan damage yang dimiliki oleh Aura Fire. Tapi Hai bakal mundur dengan low HP kali ini. Dan Lordnya masih bisa ditahan oleh Aura Fire. Tapi Fanstrong dengan satu buah Shatter. Fan kali ini pecah Immortality. Tapi Hai mengincar ke arah seorang Crit dan Crit tumbang. Memaksakan EVOS Legend untuk keluar dari base Aura Fire. Minionnya masih pukulin Besta, lihat bagaimana Minion bakal menjadi superstar dan akhirnya EVOS Legend belum bisa memenangkan game pertama. Hampir tipis banget. Super Minion yang hampir membawa kemenangan untuk EVOS Legends masih bisa ditahan oleh Aura Fire. Wow. Wah. Deg-degan. Ya itu mungkin kalau ada satu base damage ya, satu hit aja dan dibantu oleh minionnya tadi. Mungkin game ini sudah berakhir, tapi belum ternyata kita akan mereset lagi. Tapi banyak invest yang dilakukan oleh EVOS Legends untuk bisa mendapatkan Lord tadi. Mereka harus kirim 3 hero mereka, 3 pemain mereka kembali ke base dan menyisakan Sutsujin dan untung memang Dewi Fortuna masih ada di EVOS Legends. Wah. Itu retry-nya masih ada. Iya, Gokil makanya. sih. Tapi Dewi Fortuna juga masih ada di Aura tadi. Jelas. Sangat jelas ada di tangan Aura Fire. Dan sekarang mereka harus reset kembali. Mereka udah memajukan cita-cita minionnya di mid lane. Ini membuat dari Aura harusnya dengan mereka punya high ground defense seperti Sin. Begitu juga dengan Hai. Mereka harus bisa ngejagain Kabuki sekarang. Gantian ya. Iya. Ya, apalagi dari Brans memang pengawalnya banyak dan selalu jalan 3 nih sekarang. Dari roamer, mid lane dan juga gold lane. Wah ini benar-benar sengit banget ya. Baru game pertama loh ini. Ya, tapi udah kelihatan ya. Dengan 26 menit game yang berjalan. Aura Fire. Mereka tentunya tidak mau menyerah begitu saja. Dan bahkan dari keberuntungannya seorang Brans menurut aku. Yang dimana dia hampir bisa di pick up oleh pemain dari Aura Fire. Itu juga masih terjadi. Iya. Masalahnya udah ini tinggal gimana caranya pemain-pemain dari kedua belah tim mereka punya immortality untuk setidaknya mempertahankan tim fight yang cukup panjang. Ini ngeri loh kalau misalnya tadi Kabuki kelihatan sendirian di map, tapi ternyata enggak. Sama-sama menyeberang dari kedua tim di saat Lord Evolve berikutnya hadir. Ini benar-benar pertarungan Retribution. Sutsujin retry-nya luar biasa sekali. Bahkan dalam keadaan ke pressure. Cuman formasi 4-1 akan dijalankan kembali untuk Aura Fire karena melihat dengan adanya Fluffy yang udah mencoba untuk clearing, dia bakal coba go into fight, dia punya flicker, dia punya penalty zone dan belum tumbang sama sekali. Ya. Dan ini agak berbeda ya, mungkin di Lord yang tadi, Oke, lane jauhnya buat EVOS. Konsil dibuka dan bakal ditahan sama Hai ternyata kok. Tapi sepertinya eksekusinya bakal menunggu momentum lagi. Tentunya untuk EVOS Legend, Fanstrong onward ke arah seorang Fan. Arcieta dibuka begitu saja, Sutsujin. Bukan Aura, tapi ternyata Aran datang di area Blankspot Kabuki. Di area belakang cukup free. Fluffy masuk dengan satu buah penalty zone untuk menghalau Kabuki. Mundur dengan satu buah penalty zone. Tapi ternyata Hai ditahan dengan seorang Fanstrong. Bahkan Fan di area depannya bakal dipuk oleh seorang Brans kali ini ke satu buah Nimbirus yang begitu baik dari seorang Brans. Tapi Kabuki masuk. Blessing duet. Fan yang memang tumbang tapi Sutsujin pecah immortality. Sementara Fluffy bakal coba untuk cover. Brans gak punya immortal, gak punya backup. Dan Brans tumbang di tangan seorang Sin. EVOS Legend harus mundur. Mereka gak punya damage yang cukup. Sementara Aura Fire mereka masih punya Kabuki. Iya, tapi Aura Fire kehilangan sang pemegang Retribution.
Akankah mereka akan tetap memajukan keinginan mereka dengan dapetin lore tersebut? Gak bisa Dan sih. aku ngeliat tadi Sin yang agak mungkin sedikit terlambat untuk hadir karena dia harus menjalankan tugas clear di area mid. Tapi ketika dia hadir dengan Feather Ice Strike itu membubarkan masa EVOS Legends. Ya, sekali lagi ini yang membedakan mungkin dengan Lord yang tadi adalah Lord yang sekarang Aura Fire. Mereka main di lane yang jauh. Jadi lane jauh mereka ini lagi di push sebenarnya. Dan Iya. itu yang memudahkan tadi EVOS Legends kalau memang mereka mau coba untuk commit untuk mendapatkan Lord. Oke. Nih, lagi dan lagi ya, Aaron mengganggu konsentrasi dengan berada di arah bottom lane. Dan untuk real time win probability by Samsung Galaxy S Fold 5 dan juga Z Flip 5 dipegang oleh EVOS Legends 62%. Karena Aura Fire udah gak punya turret base, jadi mereka harus peka dengan super minion yang berjalan masuk ke area base dari Aura Fire. Sementara memang perbedaan network masih dipegang oleh Aura Fire, tapi ini menit ke-30. Tapi Hai masuk final slash ke arah Krait di sini. Krait-nya bakal coba dipukul mundur, Sin. Satu buah Feather Strike dibalas Feather Strike kali ini, tapi crit. Cukup mengerikan tentunya dengan satu buah tetesan dari Sin. Tapi kali ini Susujin bakal coba paksa team fight. Decimation membuat immortality dari seorang Sin pecah, tapi kali ini Hai bakal cover dengan satu buah Feather Slash. Memang tumbang dari seorang Sin, tapi Hai terlalu jauh. Kon berhasil untuk mendapatkan Lordnya, tapi apakah Hai bakal di take down begitu saja? Dua pemain hilang dari Aura Fire, namun Lord yang harus ditahan oleh EVOS Legends kali ini. Apakah akan dibiarkan begitu saja? Sementara dari posisi Kabuki memang mencoba untuk melakukan clear cepat di area atas kali ini. Keputusan Sutsujin Retribution barusan itu menuai hasil positif untuk EVOS Legends. Gak apa-apa, Aura Fire dapetin Lord tapi mereka berhasil mengepanis dua playernya. Ya, dan maka dengan Lord yang ini pun masih bisa di-push untuk EVOS Legends. 3 lawan 5 posisinya. Tapi masalahnya siapapun yang tumbang di sini, tentunya respawn time-nya akan semakin lama. Dan bahkan pemain-pemain dari EVOS Legends mereka melakukan cutting Lord di area base-nya. Cukup beresiko, Primal Ward dibuka oleh seorang Funstrong, mengincar ke arah Fun kali ini. Tapi Kabuki, ternyata tidak begitu menyeramkan. Dengan basic attack yang begitu sakit dari seorang Kabuki. Aran memang tumbang, Immortality lagi-lagi pecah, masih ada Winter terancam. Tapi apakah akan menyelamatkan hidup Aran? Tentunya tidak. Susujin begitu beruat, tapi Kabuki masuk dengan satu blazing duet, melakukan clear cepat. EVOS Legends mereka tidak mau menyia-nyiakan kesempatan ini, namun ingat masih ada Lord yang harus ditahan oleh pemain-pemain dari EVOS Legends. Fan masih memiliki asa bersama dengan seorang Kabuki melakukan defense dan bahkan EVOS Legends mereka menumbangkan Lord yang kelima. 30 menit game yang berjalan dan Aura Fire bersama dengan EVOS Legends tidak mau menyerah begitu saja. Wow. Aura Fire EVOS Legends, mana tepuk tangannya? Game berjalan 30 menit. Ini benar-benar menantikan. Kalau tumbang, respawnnya lama banget. Ya, apalagi dengan item yang sudah dijual beli juga semuanya. Jelas mereka sudah lengkap dengan itemnya. Dan ya, ada Queen Swing tadi di tangan untuk Fluffy ya. Belum pernah tumbang satu kali pun, Fluffy. Sedangkan Brans tadi tumbang 1 kali. Jadi memang ada trade yang terjadi juga dan team fight besar. Dan sekarang yang bermain selain daripada team fight adalah keputusan mereka. Iya. Split second decision yang akan menjadi mungkin penentuan terakhir mereka. Ya, biasanya nih late game ini cukup krusial ya untuk pengambilan keputusan. Apakah terutama mungkin untuk EVOS Legends yang terlalu ke distract dengan arannya Conceal Play mulai dibuka. Namun Sutsujin begitu peka dengan pergerakan dari Fan yang melakukan rotasi cepat. Itu Di depan mukanya langsung loh. siapa yang cita-cita ditembak sama Brans? Wah, Itu tuh, rasanya itu tuh. Deg-degan kan? Asli, itu langsung di depan wajah loh Cimomo. Dan itu gak boleh terjadi lagi karena tadi Kabuki sendirian. Dia mencoba untuk ngecek rumput, dia mencoba untuk melakukan agresivitas ke arah dari purple buff. Tapi ya sekarang, benar kata Omoman dan juga Cimomo, keputusan harus diambil secara bijak. Karena keputusan yang salah ini akan merubah segalanya. Apalagi Hai bisa aja ngebuka dengan satu buah final splash. Momentum dari pemain-pemain Aura Fire ini cukup berbahaya menurut aku. Karena final splash yang dibuka sama seorang Hai tentunya akan membuat EVOS Legends, terutama mungkin Funstrong ya sebagai garda depan dari EVOS Legends ini untuk ngepaksa ngebuka onward-nya. Ya. Dan juga Earthshatter. Dan sekarang Krait udah pegang ke arah Feather Ice Strike. Berarti dari EVOS Legends seperti udah siap banget untuk melakukan team fight jangka panjang di area Lord-nya. Lord Evolve untuk kesekian kali hadir kembali. Ya, dan ini sebenarnya untuk laning jauhnya lagi dan lagi. Memang ada arah di sana, tapi sepertinya ini bakal di-commit sih.
Oke, di commit tapi Hai dipukul mundur. Immortal di tangan seorang Hai masih bisa bertahan. Final Sis memang dibuka tapi ternyata sebuah Federal Strike dibalas Federal Strike. Tapi Suzujin mencoba untuk bertahan. Sin memang hilang di tangan seorang Fluffy. Aran mencoba untuk mengincar ke arah Fluffy namun ternyata masih bisa survive. Tapi Fan bakal coba dikejar oleh seorang Krat. Shadow Strike dan juga Arcane Shot. Dan bahkan Winter Transcend Kabuki masuk dengan satu blessing duet. Tidak bisa menyelamatkan hidup dari seorang Fan. Dipaksa teamfight-nya EVOS Legends. Mereka mau paksa. Aran bakal coba dikejar kali ini. Sementara Aran mencoba buying time. Masih ada Quantum Charge. Tapi Aran tidak akan dikejar sementara pemain-pemain dari EVOS Legends. Mereka yang berhasil untuk mendapatkan Lordnya akan lebih berfokus gimana caranya mereka menahan laju minionnya masuk. Tapi Fluffy penalty zone ke arah seorang Kabuki kali ini sama-sama masih punya Immortal. Tapi masalahnya 3 melawan 5. Apakah EVOS Legends mereka bisa melakukan endgame cepat mungkin? Fluffy mencoba untuk menahan di area depan. Hai tumbang di tangan seorang Brandon EVOS Legends. Lagi-lagi late game yang begitu baik untuk EVOS Legends membawa kemenangan di game pertama. Wah, ini dimulai ketika di area lore terakhir itu Sin mengeluarkan Feather Ice Strike-nya. Tapi momen tersebut tanpa dia sadari di mana keberadaan Clyde. Yap. Clyde langsung buka Feather Ice Strike yang sama. Dan Krat dia langsung fokus ya untuk menumbangkan Sin. Semua damage dari Feather Strike ke sana dan dia nggak bisa digapai karena dia ada di dalam rumput juga. Dan itu dibantu sama Fluffy. Yang langsung lompat ya. Lompat penalty zone, dia tahu tim pincangin satu team fight-nya. Mereka udah menang jumlah.